Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 19. Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sun Fasyang Sutra Teratai, episode 1651. Guru Dharma pada era kemunduran Dharma adalah tekun bersemangat dalam mencari Dharma. Mencari Dharma bukan hanya berusaha untuk mendengarkan Dharma, namun perlu juga tulus meyakininya. Terlebih lagi, harus memiliki pemahaman benar. Mencari upaya untuk mempraktikannya dengan penuh keyakinan, perlu mencari pencerahan sesungguhnya. Buddha, demi membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha, agar para makhluk memahami dan memasukinya, makanya mengajarkan ajaran Bodhisattva. Kita harus bersungguh hati menghayatinya. Mencari Dharma bukan hanya sekedar mencari. Mendengarkan Dharma, saya ada mendengarkan Dharma. Jika hanya demikian, maka tidak cukup. Mendengar, apakah kita memahaminya? Mendengarkan Dharma, apakah batin Anda yakin akan itu? Juga, apakah Anda mempraktikkan dalam tindakan nyata? Mempraktikkan dalam tindakan nyata, apakah Anda memahaminya? Hal ini harus kita tanyakan pada diri sendiri. Dalam mendengarkan Dharma, apakah saya sampai pada tahap tersebut? Apakah kita pelan-pelan masuk ke dalam, yakin, paham, praktik dan tercerahkan, tulus, benar, yakin dan jujur. Dalam mendengarkan Dharma, kita harus menyelaraskan batin kita. Apakah kita memiliki niat tulus untuk mendengarkannya? Jika kita mendengarkannya dengan niat yang tulus, maka Dharma akan masuk ke dalam batin. Juga, setelah Dharma masuk ke dalam hati, kita meyakininya, meyakini Buddha Dharma mengajar dan membimbing kita, kita harus meyakininya dengan sungguh dan tulus. Jika kita tidak sungguh dan tulus meyakininya, berkata ingin mendengarkan Dharma, hanya menghabiskan waktu. Jadi, syarat pertama semua orang dalam mendengarkan Dharma adalah mampu tulus meyakininya. Yang lebih diperlukan lagi adalah pemahaman benar. Kita memiliki keyakinan, tetapi di dalam naskah sutra Buddha, jika kita tidak bersungguh hati untuk memahami dan menghayatinya dengan baik, sedikit saja menyimpang akan membawa kita jauh dari sasarannya, bahkan sampai 1000 mil jauhnya. Makna yang terkandung di dalamnya, kata dan aksara, ketika membabarkan Dharma, jika kita tidak menghayatinya dengan baik, kemungkinan kita akan menyimpang. Diumpamakan ketika membahas sutra di dalam naskah sutra, 8 kelompok dewa dan naga, makhluk halus, naga surgawi, dan lain-lain, datang dengan sendirinya dari jalan yang tembus ke segenap arah. Jika kita demikian mendengarnya, kita akan merasa, wow, bukankah ini adalah makhluk dari alam luar? Bagaimana berubah dengan kekuatan gaibnya? Ini tidak dapat dipikirkan, tidak dapat dijelaskan, atau kekuatan gaib Buddha. Jika kita memiliki pemahaman yang demikian terhadap ajaran Buddha, perlu untuk memahami dengan benar. Mungkin kita akan terkecoh dengan kekuatan gaib dan perubahan. Dengan demikian adalah jalan buntu, tidak dapat ditafsirkan. Sebenarnya semua ini sangatlah halus. Makna dari prinsip kebenaran, laksana di dalam sutra, sedikit-sedikit diuraikan bahwa terdapat jutaan orang datang mendengarkan Dharma. Pada masa kita sekarang, orang-orang lebih mengandalkan sains. Mereka akan mencari seberapa besar tempat Buddha membabarkan Dharma. Bagaimana mungkin bisa menampung begitu banyak orang? Dari mana datangnya orang-orang ini? Bagaimana mereka mencapai tempat itu? Jadi,
akan mudah untuk tidak yakin, karena tidak merenungkan lagi naskah sutra secara mendalam, makna penting yang terkandung dalam jiwa Sang Buddha, sehingga terjadi dua jenis kebingungan. Satu kebingungan yang datang dari pengetahuan dan kesadaran, dan satu lagi karena tidak ada pengetahuan dan kesadaran, hanya berdasarkan naskah sutra tersebut, gagal memahami dan terperangkap olehnya, sehingga kedua hal ini menjadi bingung. Berharap semua orang harus sangat teliti pada naskah sutra Buddha, memahaminya dengan rinci, sehingga disebut sebagai pemahaman benar. Syarat yang pertama adalah menerima dengan batin yang tulus, sehingga tidak terjerat dalam kebingungan. Yang kedua adalah harus memiliki pemahaman benar. Kita harus berjalan pada jalan tengah, tidak bingung dalam kekosongan, juga tidak bingung pada keberadaan. Kekosongan adalah kekosongan sejati. Segala sesuatu di dunia, ketika kita menjelaskannya hingga akhir, hingga pada bahan dasar benda tersebut, jika semua dipilah, semuanya adalah kosong. Tidak ada satupun benda, tetapi jika benda tersebut dipilah, itu adalah sejati. Prinsip dari benda disebut sebagai fisika. Ini adalah kekosongan sejati. Benda yang tidak ada berpadu menjadi sebuah keberadaan. Keberadaan menakjubkan. Ketika kita berbicara di sini, seluruh dunia juga mendengarkannya. Sekarang, bagaimana bentuk suara? Mari kita melihat apa itu suara. Suara tidak dapat dilihat, tetapi seluruh dunia mendengarnya, yakni kosong dan juga adalah benar. Karena yang tidak dapat Anda lihat adalah kekosongan, tetapi yang Anda dengar adalah kebenaran. Maka kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Keberadaan menakjubkan ketika kita menganalisanya hingga tuntas adalah kekosongan sejati. Ketika saya berbicara di sini, jika saya tidak mengandalkan mikrofon kecil ini, saya berkata demikian, yang duduk sedikit menjauh dari saya tidak bisa mendengarkannya. Apalagi seluruh orang yang berada di dalam dan luar geria bisa mendengarkannya, mampu untuk mencakup seluruh dunia. Coba Anda pikirkan, bukankah ini hal yang halus dan menakjubkan? Teknologi telah berkembang. Semua ini telah melewati teknologi, sehingga baru memiliki cara untuk mewujudkan hal yang istimewa ini. Tidak terbayangkan, keberadaan menakjubkan, berpadu menjadi dharma. Ketika kita menganalisa keberadaan menakjubkan ini, dharma juga tiada dharma, sehingga pada sutra hati dikatakan demikian. 5 agregat semuanya adalah kosong. 5 agregat semuanya adalah kosong karena telah selesai dianalisa. Ketika dianalisa, yakni adalah sebuah kekosongan. Kita tidak akan memiliki kerisauan batin, mampu melihat dan menganalisa dengan jelas, maka kita tidak akan menerima rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, kesadaran yang menahan kita. Kita akan mampu melampaui 5 agregat. Agregat. Seringkali sampaikan kepada semua orang, agregat itu halus, sangat halus, yaitu sesuatu yang tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Tidak terlihat, bisa dirasakan, berakumulasi seiring berjalannya waktu. Anak kecil tumbuh menjadi orang tua. Itulah proses akumulasi yang terjadi sepanjang waktu, detik demi detik, tidak pernah berhenti. Disebut agregat dari bentuk-bentuk pikiran. Kehidupan kita berada dalam agregat dari bentuk-bentuk pikiran, muncul dan lenyap tanpa kita sadari. Bahkan saat kita sungguh-sungguh memperhatikannya, tetap saja tidak terasa. Dengan adanya teknologi saat ini, kita dapat melihat langit gelap, lalu menunggu perlahan sampai melihat langit gelap itu mulai terang. Lalu dengan teknologi dan peralatannya,
kita memperpendek jangka waktu itu. Beberapa jam atau 1 jam lebih, perlahan mengamati hingga langit mulai terang. Bahkan bisa dipersingkat menjadi 1 menit. Melihat langit perlahan-lahan menjadi terang. Waktu, kecepatan, teknologi kini bisa digabungkan sehingga kita bisa melihatnya. Namun, pada kehidupan nyata, hidup di dunia, kita tidak dapat melihat hal tersebut. Kita harus menghayati segala sesuatu yang berada di dalam tubuh. Sistem metabolisme kita, perubahan yang terjadi di dalam tubuh kita. Kita sendiri tidak bisa merasakannya, tidak mampu menghayatinya. Pada masa ini saya masih muda. Pada masa ini saya tua. Saya telah mengalami kondisi bentuk muda. Kapankah saya dapat kembali ke masa muda? Adakah caranya? Tidak ada caranya. Hati dan pikiran seseorang anak-anak, yakni ingin segera bertumbuh besar, juga tidak mungkin semua ini berdasarkan waktu. Ini disebut sebagai pesan dan aturan hukum alam, sehingga kita harus yakin, mempraktikannya dengan penuh keyakinan. Ini juga disebut sebagai perubahan terus-menerus dan tiada henti-hentinya, sehingga selain pemahaman benar, masih harus mencari mempraktikannya dengan penuh keyakinan. Kita harus meyakini proses dari perubahan terus-menerus dan tiada henti-hentinya adalah demikian, sehingga ajaran Buddha sangat mengikuti sains, juga sangat filosofis, melampaui sains, melampaui filosofi, sungguh mendalam. Prinsip kebenaran yang mendalam, halus dan menakjubkan. Pencerahan Sang Buddha berasal dari sini. Oleh karena itu, orang di dunia, penghormatan orang-orang terhadap Sang Buddha telah menjelaskan begitu banyak dharma. Agar kita bersungguh hati menghayatinya, seharusnya kita memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Buddha Dharma. Merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Ini juga sering saya beritahukan kepada semua orang. Hubungan antara 5 akar dan 5 indera. Kita menggunakan pengetahuan dan kesadaran pikiran untuk merincikan, mengetahui. Akan tetapi, semua ini disebut sebagai kesadaran pikiran. Juga hubungan dengan kondisi eksternal kita. Kesadaran pikiran, melalui kesadaran pikiran, kita berpikir ulang, kita merincikan, dan berpikir ulang dengan baik. Bagaimana cara kita mengatasinya? Waktu ini cepat sekali. Bereaksi dalam waktu yang singkat. Ini merupakan koneksi antara saraf otak kita dengan indera penglihatan kita, dengan objek luar. Dalam hitungan cepat, pemikiran ini tidak menunggu, segera menganalisa, sangat cepat. Dalam hitungan mikrodetik, akar dan indera mampu bersatu, segera menganalisa. Ini semua adalah pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan dan kesadaran ini harus kita gunakan pada kehidupan kita. Kita harus mendekat selangkah, merubah kesadaran menjadi pengetahuan. Laksana Sang Buddha, beliau merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Mengubah kesadaran kita menjadi kebijaksanaan kita. Barulah dapat menganalisa kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Jadi, jika kamu ingin memahami sepenuhnya keberadaan menakjubkan dan kekosongan sejati, harus merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Maka, kita sekarang mencari upaya untuk mempraktikkannya dengan penuh keyakinan. Dalam memahami perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya, setelah kita mendengar dan memahami perubahan terus-menerus ini, bagaimana kita membuktikan perubahan terus-menerus, kekosongan sejati, dan keberadaan menakjubkan? Harus mulai dari mana untuk menghayati kekosongan sejati ini? Dari metode manakah untuk sungguh-sungguh memahami keberadaan menakjubkan ini? Oleh karena itu, kita perlu mencari pencerahan sesungguhnya. Karena kita benar-benar membina diri, barulah dapat membuktikannya. Ini
adalah ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan memasuki pintu ajaran Buddha. Yang ingin kita dapatkan adalah meyakini, mengerti, mempraktikkan, dan merealisasikan. Di antara 8 kata-kata ini, kata yakin sudah muncul 2 kali. Keyakinan adalah sumber dari kebenaran dan ibu dari segala kebajikan, dapat memupuk segala akar kebajikan dan menghapus segala keraguan. Sebelumnya juga sering dijelaskan kepada semua orang tentang 37 faktor pendukung menuju pencerahan, juga memberitahu kepada kita bahwa keyakinan sangatlah penting. Maka guru terus memberitahu berulang-ulang kepada kita, dalam Dharma tidak boleh kurang keyakinan. Keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan, karena akan menumbuhkan akar kebajikan dalam jangka waktu panjang, dengan baik mengembangkan berbagai akar kebajikan. Oleh sebab itu, kita harus percaya, sangat penting, kita yakin dan menerima Buddha Dharma, dan khususnya membutuhkan keyakinan dan pemahaman yang benar. Ini sangat penting. Buddha datang ke dunia untuk membuktikan kita Dharma. Buddha datang ke dunia karena satu tujuan utama, yakni membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha, agar para makhluk memahami dan memasukinya. Datang untuk mengajarkan ajaran Bodhisattva. Buddha datang ke dunia karena satu tujuan utama, hanya satu tujuan, yakni mengajarkan semua orang prinsip kebenaran. Prinsip ini agar diketahui oleh semua orang, agar para makhluk dapat tercerahkan. Setiap orang setara dengan Buddha. Buddha yang menghimbau kesetaraan pada setiap orang. Bukan hanya pada setiap orang, pada makhluk juga setara. Perbedaan antara manusia dengan hewan hanya terletak pada wujud mereka. Semua kehidupan itu adalah setara. Artinya bahwa semua kehidupan mengikuti prinsip kebenaran yang sama. Lihatlah, ketika kita meneliti penyakit manusia, sekarang mengapa manusia bisa sakit? Bagaimana caranya untuk mengobatinya? Harus melalui pengujian pada hewan. Tubuh mereka mungkin beda dari kita, namun struktur yang mendasarinya sama. Orang-orang di masa lampau selalu berkata, hati lalat atau perut nyamuk. Ini menggambarkan bahwa seseorang berpikiran sempit dan tidak toleransi. Mereka adalah benda kecil sekali. Betul, ketika seekor nyamuk menggigit Anda, dengan segera Anda memukulnya. Nyamuk memiliki darah karena mengisap darah Anda untuk mempertahankan kehidupannya. Anda hanya karena gatal sedikit saja, Anda mengeluarkan tangan untuk memukulnya. Tangan Anda bereaksi dengan sangat cepat. Dia hanya mengisap setetes darah, hanya satu tetes saja. Namun, Anda ingin mengambil nyawanya. Orang-orang zaman sekarang hanya ingin memuaskan nafsu makan mereka. Di dalam mulut semua orang, dalam beberapa detik, sudah tiada lagi memelihara begitu banyak hewan, hanya dikorbankan untuk manusia. Orang-orang zaman sekarang hanya ingin memuaskan nafsu makan mereka. Di dalam mulut semua orang, dalam beberapa detik, sudah tiada lagi memelihara begitu banyak hewan, hanya dikorbankan untuk manusia, demi memuaskan nafsu keinginan manusia. Hanya ini saja, ini menjadikan ketidakadilan dalam kehidupan. Tidak hanya ketidakadilan manusia terhadap hewan, manusia juga tidak adil terhadap manusia. Kita memisahkan satu sama lain melalui kelas sosial, memisahkan miskin dan kaya, terhormat dan hina. Buddha datang ke dunia adalah demi membuka dan menunjukkan kepada para makhluk, semua orang harus tercerahkan, demikian mendalam dan halus. Prinsip kebenaran yang jumlahnya tidak terhingga, semuanya berada di dalam Dharma ini. Kita mempunyai Dharma yang tidak habis dibahas. Beberapa kalimat ini sudah bisa membahas tentang lalat dan nyamuk, dan kembali lagi membahas tentang manusia, prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya.
termasuk langit dan bumi yang begitu besar. Bagaimana kita menganalisanya? Ini memerlukan waktu. Oleh karena itu, Buddha Dharma sedalam samudra dan seluas langit, inilah Buddha Dharma. Buddha menjelaskan kepada kita dan membuka dan menunjukkan untuk kita. Kita para makhluk seharusnya memahami dan memasukinya, yaitu dengan membuktikan dan menyadarinya, lalu memahaminya. Buddha mengajarkan demikian banyak prinsip kebenaran. Jika kita sendiri tidak membuktikannya, apa gunanya meskipun kita meyakininya? Kita hanya meyakini, namun tidak dapat membuktikan dan menyadari Dharma. Maka, kita semua harus bersungguh hati. Pengetahuan dan pandangan Buddha menunjukkan bahwa kita setara dengan Buddha. Buddha dapat mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Setiap melihat suatu hal, dia akan memahami, begitu berinteraksi dengannya, menyatu dengan prinsip dari segala sesuatu di alam semesta. Begitu berinteraksi, setiap hal mengandung prinsip kebenaran dari alam semesta, menjadi sangat jelas baginya. Ini adalah pengetahuan dan pandangan Buddha. Apakah hanya Buddha yang memiliki cara? Anda, saya, dan kita semua memiliki cara yang setara dengan Buddha. Sang Buddha ingin memberitahu kita setara, yakni yang dikatakan orang pada masa lalu. Manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Sang Buddha memberitahu kita sudah demikian adanya sejak masa lampau yang tak berawal, sehingga kita berada pada roda samsara. Sekarang kita menjadi manusia. Hukum karma membuat pembedaan antara baik dan buruk. Apakah alam manusia, atau pada alam binatang, atau pada alam dewa, atau pada alam neraka. Dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas oleh Sang Buddha. Melihat satu hal di bumi ini, inilah yang disebut pengetahuan dan pandangan Buddha. Jika kita ingin benar dan tepat untuk menghayati pengetahuan dan pandangan Buddha, untuk menghayati pengetahuan Buddha dan pandangan Buddha, kita harus memiliki proses dalam mempraktikkan jalan bodhisattva. Anda harus memasuki dunia secara mendalam, menghayati segala hal di dunia, memahami semua penderitaan di dunia, memupuk cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Hanya ketika para makhluk berpadu satu dengan para Buddha dan Bodhisattva, dengan demikian baru memiliki cara untuk memadukan prinsip di alam semesta. Setelah tercerahkan dengan Buddha Dharma, Sang Buddha membuka dan menunjukkan kepada para makhluk memasuki kondisi kesadaran Buddha, perlu mempraktikkan jalan Bodhisattva. Di manakah arah tujuan jalan Bodhisattva? Pada tempat ini dikatakan, semuanya harus memasuki sutra teratai untuk mencari kepodian tiada tara melalui tahapan keyakinan, pemahaman, praktek dan realisasi, mampu menyadari dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, hendaknya mencari intisari dharma dari kebodian tiada tara, sutra teratai. Di dalam sutra teratai, Anda mencari kebodian tiada tara, yakni pencerahan agung tidak terlepas dari keyakinan, pemahaman, praktek, dan realisasi, juga merupakan tujuan utama Sang Buddha datang ke dunia, memberikan ceramah untuk memasuki pencerahan. Inilah tujuan beliau datang ke dunia, sehingga kita harus bersungguh hati, hendaknya mencari intisari dharma dari kebodian tiada tara. Kita mampu untuk mendengar ajaran Buddha dan mencari ajaran Buddha. Tentu saja kita hendak mencari intisari dharma dari kebodian tiada tara, yaitu sutra teratai, ajaran kendaraan tunggal, karena sutra teratai adalah intisari dharma dari semua sutra. Raja dari segala sutra adalah sutra teratai. Mengapa disebut sebagai raja dari segala sutra? Jika kita ingin melanjutkan hidup,
kita harus memiliki kemampuan memproduksi darah yang baik, sehingga kita membuat sumsum tulang belakang dan menyimpan semua informasi pada sumsum tulang belakang tersebut. Perlahan-lahan, menggunakan banyak hati dan jiwa untuk bagaimana menolong kehidupan orang, bagaimana agar seseorang yang telah kehilangan kemampuan untuk memproduksi darah, juga untuk orang lain, kemampuannya untuk memproduksi darahnya, sel untuk menciptakan darah, dapat cocok dengan orang lain. Menolong kehidupannya, ini juga ilmu kedokteran dan sains. Melewati beberapa banyak orang yang melakukan penelitian, sampai akhirnya hanya 1 dari ratusan ribu orang yang bisa cocok. Dibutuhkan pencarian yang panjang untuk menemukan fungsi hematopoietik yang sama dengannya hingga ke ujung bumi. Hal yang sama, kita ingin mencari untuk belajar Dharma Buddha. Begitu banyak naskah sutra. Anda hendak mencarinya kemana? Yaitu mencari ke arah Sutra Teratai, karena ia adalah raja dari semua sutra, karena ia adalah inti dari Dharma. Jadi, dinamakan inti sari Dharma, yaitu Sutra Teratai yang menakjubkan. Dengan harapan, semua orang harus jelas memahami. Jika tidak, kita akan memasuki bab jasa kebajikan dari Guru Dharma. Akan jauh lebih sulit. Kita harus memahami terlebih dahulu. Kita telah membahas sutra dari sejak dulu dalam waktu yang demikian panjang. Telah memasuki bab ke-19 yang baru saja kita selesaikan adalah bab jasa kebajikan dari turut bersukacita, yang bagian sebelumnya adalah bab pembedaan jasa kebajikan pada Sutra Teratai. Aspek jejak dan aspek pokok. Aspek jejak menggunakan deskripsi eksternal, cerita, dan prinsip kebenaran untuk menganalisis semua orang. Setelah itu, sekarang memasuki aspek pokok, yaitu para makhluk dan Buddha sangat akrab. Sifat kebudayaan kita, sifat tata dari para makhluk berpadu menjadi satu, jadi jasa kebajikan. Anda akan menggunakannya untuk praktik diri sendiri. Bagaimana dengan yang di luar? Dapat mengajak orang, mengajari orang. Kita mempraktikkan dalam tindakan nyata dan mempengaruhi orang banyak. Dapat membimbing makhluk untuk memasuki pintu kebudayaan. Di dalam dapat praktik diri sendiri. Benar-benar harus mengosongkan keakuan terlebih dahulu. Baru dapat menyempurnakan orang lain. Semua ini disebut sebagai jasa kebajikan. Sebelumnya, bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita, secara ringkas, menguraikan tentang orang yang menerima dan menegakkan sendiri, juga mengajak orang lain untuk mendengarkan sutra ini, hingga sekalipun membabarkan satu syair sesuai kemampuan batinnya, maka jasa kebajikan dari bersukacita olehnya adalah tak terhingga. Oleh karena itu, pada bab ke-18, selain membina diri sendiri, masih harus mengajak orang lain datang mendengarkan Dharma, memahami intisari dari prinsip kebenaran Dharma. Ini merupakan jasa kebajikan. Namun, bagaimana guru Dharma? Mereka harus menegakkan Dharma. Bagaimana harus mengajar para makhluk? Ini yang dinamakan guru. Inilah yang harus kita hayati dengan sungguh hati. Maka sekarang, hanya demikian sederhana, dijelaskan secara sederhana, menerima dan menegakkan sendiri, juga mengajak orang lain untuk mendengarkan sutra ini. Ini pada bab ke-18 menjelaskan secara sederhana kepada semua orang. Diri sendiri menerima dan menegakkan sangatlah penting. Mengajak orang lain untuk mendengarkan sutra juga sangat penting.
Namun, prinsip kebenaran yang sangat penting ini hanya dijelaskan secara sederhana, sepintas, lalu, terutama, terus-menerus membuat kita merasakan, hingga sesuai dengan kapasitas dapat menyampaikan kepada mereka sebuah kalimat atau sebuah syair. Syair sutra telah menjelaskan begitu banyak. Sang Buddha membabarkan sutra teratai selama 7 tahun. Sebenarnya punya metode untuk mengajak orang mendengarkan sutra. Di antara begitu banyak naskah sutra, juga naskah sutra yang panjang. Maka, walaupun hanya sebuah kalimat, sebuah syair, di antaranya dia sudah menghayati. Ini juga disebut sebagai jasa kebajikan turut bersukacita. Asalkan kita mengajak orang lain datang mendengarkan, orang tersebut dapat menghayati salah satu kalimat. Dengan begitu, kita juga memujinya. Ayo, sudah bagus. Tidak salah lagi. Dharma yang sangat dalam ini. Anda jelas terhadap kalimat ini. Anda mengerti. Anda sungguh luar biasa. Ini tidaklah sederhana. Sekali lagi memujinya. Ini yang disebut dengan jasa kebajikan dari bersukacita. Bukan berarti orang mengerti Dharma. Kita di samping mengatakan, saya lebih hebat dari Anda. Dia hanya mengerti satu kata. Saya mengerti 2 kata. Bukan seperti ini. Orang sedang memuji orang yang mengerti 1 kata. Orang yang mengerti 2 kata harus segera memuji orang yang mengerti 1 kata itu. Ini adalah turut bersukacita. Kapan saja, di mana saja, ikut bersukacita pada jasa kebajikan yang dilakukan orang lain. Ini adalah bagaimana hati terbuka luas. Jangan hati lalat, tenggorokan nyamuk. Ini artinya membuka luas hati kita. Ini memuji jasa kebajikan dari bersukacita. Banyak sekali, tidak terukur. Seandainya seseorang tekun bersemangat dalam menerima dan menegakkan, membaca dan melafalkan, menjelaskan dan menyalin sutra ini dengan setulus hati dan tanpa kenal henti, karena kondisi pendukungnya sungguh istimewa. Tentu jasa kebajikan yang didatangkan pasti banyak. Itu sebabnya, untuk selanjutnya, Buddha akan membabarkan tentang jasa kebajikan dari Guru Dharma. Karena seperti ini, setelah bab jasa kebajikan dari turut bersukacita, kita semua sudah tahu sutra ini. Saya sendiri menerima dan menegakkan. Saya mengajak orang untuk menerima dan menegakkan. Semua orang setelah mendengar sutra, menerima dan menegakkan, sangat giat bersemangat. Setiap orang menerima dan menegakkan, membaca dan melafalkan, menjelaskan dan menyalin, menerima dan menegakkan, membaca dan melafalkan, menjelaskan dan menyalin sutra dengan setulus hati dan tanpa kenal henti. Jika bisa seperti biasa, tentu melakukan semua ini tanpa henti, tak berkesudahan, artinya tanpa kenal henti, karena kondisi pendukung seperti ini sangat istimewa yang didatangkan ini. Semua jasa kebajikan yang didatangkan ini pasti sangat besar, sangat banyak. Jadi, karena demikian, itu sebabnya untuk selanjutnya terus dilanjutkan harus membabarkan jasa kebajikan dari Guru Dharma. Kita harus sangat bersungguh hati di bab 19 berikut ini. Sungguh adalah saatnya kita harus bersungguh hati. Sekarang, bab 19 ini
menjelaskan kalau guru Dharma pada era kemunduran Dharma di dalam dirinya menyimpan benih sebab dari kehidupan lampau. Di luar meminjam peresapan terhadap ajaran Buddha, terus-menerus tekun, mempraktikkan dan membina diri, sepenuh hati mencari Dharma dengan gagah berani. Di sini, memberitahu semua orang, sekarang, bab 19 ini, yakni menjelaskan kalau guru Dharma pada era kemunduran Dharma, menjelaskan kepada kita agar kita jelas pada era kemunduran Dharma. Kita harus membina diri dengan benar dan tepat memasuki pintu kebudayaan. Juga harus mengajarkan orang lain bagaimana melatih diri. Laksana orang yang demikian, guru Dharma ini yang di dalamnya tentu harus mempersiapkan benih sebab dari kehidupan lampau. Bukan hanya pada kehidupan kali ini, mulai menebarkan benih pada masa lampau. Mereka telah menaburkan benih sejak masa kehidupan lampau yang tidak bisa dihitung. Menebarkan benih, mereka terus mengharuminya tanpa terputus dari kehidupan demi kehidupan. Yang demikian disebut sebagai di dalam dirinya menyimpan benih sebab dari kehidupan lampau. Lampau adalah pada masa lampau. Kehidupan demi kehidupan lampau. Kita telah menjalin jodoh demikian. Melatih ajaran yang demikian. Kita berjalan melewatinya. Ini adalah pribadi seseorang. Setiap pribadi seseorang. Diri sendiri setiap orang telah memiliki jalinan sebab kondisi yang demikian. Memiliki benih yang demikian. Terhadap kondisi di luar adalah meminjam peresapan terhadap ajaran Buddha, mengatakan bahwa dengan adanya ajaran ini sangatlah bagus, harus mendengarkannya. Kita di kehidupan sebelumnya ada benih ini. Saat ini bertemu dengan ajaran Buddha, kita harus bergegas mendengarkannya. Kita melakukan peresapan sekali lagi. Di masa lalu, kita sudah membacanya. Saat ini, harus melakukan peresapan lagi. Sehingga, orang zaman dulu mengatakan, orang ini terlahir dengan membawa pengetahuan, kebijaksanaan dari kehidupan lampau. Karena Anda di kehidupan dulu, seharusnya sudah pernah membacanya atau mempelajarinya. Saat ini, membicarakannya secara sederhana saja. Anda memahaminya dengan begitu cepat. Mempelajarinya atau membacanya bisa sampai menjadi sebegitu pintar, begitu cepat. Inilah yang dikatakan orang zaman dulu. Ini terlahir dengan membawa pengetahuan, kebijaksanaan dari kehidupan lampau. Inilah di luar meminjam peresapan terhadap ajaran Buddha. Jadi, saat ini, semua orang mengatakan menghirup harumnya Dharma. Ini berarti sedang melakukan peresapan lagi. Pada dasarnya, Anda memiliki benih sebab dan kondisi ini. Sekarang, mendengarkannya sekali lagi, membangkitkannya kembali. Yang sudah pernah kita ada di masa lalu, kita pernah mendengarkannya. Benih sebab dan kondisi ini, kita kembali membangkitkannya. Inilah di luar meminjam peresapan ini terhadap ajaran Buddha. Terus-menerus tekun mempraktikkan dan membina diri. Kita mendengar Dharma, kita seperti telah memahaminya. Paham, kita masih harus lebih tekun lagi untuk giat bersemangat. Dengan demikian, kita akan semakin membina diri, semakin bersuka cita. Dharma Buddha meresap ke dalam batin, maka kita akan bersuka cita dalam Dharma. Ini disebut mendapatkan Dharma, disebut bersuka cita dalam Dharma. Maka jasa kebajikan akan tidak terhingga. Yang semacam ini, sepenuh hati mencari Dharma dengan gagah berani,
dan giat bersemangat. Dengan menerima dan menegakkan sutra teratai ini, dipadukan dengan akal sehat dan logika, akar indera, akar dan objek indera akan menjadi murni. Keajaiban dari 6 akar indera, 6 objek indrawi, dan 6 kesadaran indrawi yang dapat saling menggantikan fungsi, muncul dari sifat rahim. Makanya disebut, kalau menggunakan jasa kebajikan ini untuk memperagung 6 akar indera. Dengan menegakkan sutra teratai ini, kita bisa sesuai dengan simpati dan sesuai dengan akal sehat. Sesuai dengan simpati, segala sesuatu yang kita lihat di dunia sekarang, mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh kita. Koneksi antara akar indera dan kondisi luar. Sekarang saya membicarakan ini. Semua orang, saya telah memahaminya. 5 akar indera ini terhubung dengan kondisi luar. Disebut dengan 5 indera. Kesadaran pikiran menyertai 5 akar indera ini. Dengan hubungan kondisi tersebut, segera kita mengetahui apakah panjang, pendek, bulat, atau pipih. Semua sangat jelas. Pertimbangan dan pemikiran ini segera memunculkan wujud dan rupa ini agar kita mampu membedakannya. Ini disebut dengan sesuai simpati. Prinsip dan hal ini telah kita padukan. Dengan demikian, kita memiliki pengetahuan. Sesuai simpati adalah pengetahuan. Bagaimana dengan sesuai logika? Yakni adalah kebijaksanaan. Ini disebut sebagai merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Karena pada sutra teratai, kita dapat memahami masalah sesuai dengan simpati dan logika orang luar. Manusia, persoalan dan material yang ada pada kehidupan kita di dalam batin kita, memadukan prinsip kebenaran dan kondisi tersebut menjadi satu. Ini menunjukkan ajaran Buddha tidak terlepas dari kehidupan jika tidak terlepas, sehingga akar dan objek indera akan menjadi murni. Walaupun akar indera kita berhubungan dengan kondisi luar, objek luar ini, namun batin kita sangat murni. Batin kita tidak tercemar oleh kondisi luar. Saat kita melihat sesuatu yang cantik, kita tidak ingin memilikinya. Mendengarkan kata-kata yang kasar, kita tidak emosi. Ini semua akan terjadi setelah kita memahami prinsip kebenaran. Oleh karena itu, akar mata, telinga, mulut, hidung, lidah, dan tubuh memberi kita rupa suara, bebauan, rasa, dan sentuhan. Saat segala kondisi ini, batin kita tidak tergoyahkan. Ini disebut murni. Akar dan objek indera akan menjadi murni. Oleh karena itu, keajaiban dari 6 akar indera. Bagaimana 6 akar indera kita berinteraksi di tengah dunia yang penuh kekeruhan ini? Bagaimana cara kita menggunakan kebijaksanaan dan pengetahuan kita secara harmonis? Apabila kita selalu mempelajari ajaran sutra dan kita mengucilkan diri dari dunia, dia akan memandang rendah orang-orang yang ada di dunia ini, dan orang-orang yang ada di dunia melihat praktisi ini. Bagaimana kamu bisa menjalani hidup ini dengan mengasingkan diri dari peradaban? Bagaimana caramu hidup? Kamu bertentangan dengan kebiasaan umum. Ini tidak benar. Ini bukan melatih diri. Ini adalah kemelekatan. Melekat adalah menyimpang dan berprasangka. Penyimpangan sehelai rambut.
bisa membuat selisih ribuan mil. Penyimpangan sehelai rambut bisa membuat selisih ribuan mil. Melekat adalah menyimpang dan berprasangka. Penyimpangan sehelai rambut bisa membuat selisih ribuan mil. Penyimpangan sehelai rambut bisa membuat selisih ribuan mil. Kita berpikir bahwa dengan melatih diri seperti ini adalah murni dan benar. Ini benar-benar salah. Ini sudah menyimpang. Sehelai rambut bisa membuat selisih ribuan mil. Oleh karena itu, 6 objek indrawi dan 6 kesadaran indrawi yang dapat saling menggantikan fungsi muncul dari sifat rahim. Makanya disebutkan, kalau menggunakan jasa kebajikan ini untuk memperagung 6 akar indera, jika kita bisa memahami kebenaran dan kesalahan, simpati dan prinsip mampu untuk dipadukan indera. Kondisi akar indera dan kesadaran ini, kita dapat membedakannya dengan jelas. Semua ini terletak pada gudang kesadaran kita. Pada gudang kesadaran kita, pada sifat dasar kita. Jika kita membawa simpati di dunia ini, memahaminya dengan jelas, sifat dasar kita akan setara murninya dengan Buddha. Secara perlahan, kita akan bertambah jelas. Inilah segala pengenalan dan pemahaman yang kita temukan di dalam sutra, menerima dan menegakkannya, serta berusaha secara alami. Anda akan mendapatkan jasa kebajikan. Jasa kebajikan untuk memperagung 6 akar indera. Dengan demikian, kita akan semakin jelas, sehingga kita harus bersungguh hati menghayati. Jika kita tahu tujuan, ke arah timur, ke arah barat, tujuan jelas, maka kita tidak akan salah melangkah, sehingga setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.